Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat datang di MVP Webinar Series yang ke-27. Saya Ardian Pradana yang akan menemani jalannya diskusi pagi hari ini. Sebelum kita mulai, berikut beberapa pengumuman yang saya izin sampaikan. Yang pertama, acara hari ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Yang kedua, silakan tulis pertanyaan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung. Dan tim chat akan memantau pertanyaan dan memilih beberapa untuk sesi tanya jawab nanti. Untuk sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengisi pendaftaran dan daftar hadir di akhir acara. Dan informasi pendaftaran nanti ada kita share di dalam kolom chat. Untuk mohon tetap mematikan atau memute mikrofon saat tidak bertanya atau menjaga agar bisa menjaga kualitas suara. Yang terakhir, tanpa berpanjang kata, hari ini kita kumpul untuk membahas tema yang sangat relevan, merdeka finansial. Karena Indonesia sudah merdeka, finansial kita pun perlu merdeka. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya juga menyampaikan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan, mohon maaf untuk hari ini Ibu Maida Rahmawati tidak bisa bergabung karena ada acara yang sedang diikuti pada pagi hari ini. Saya sebagai Ardian mewakili, mohon maaf sebesar-besarnya untuk Bu Maida belum bisa bergabung di webinar pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai untuk pembicara yang pertama, kita tahu bahwa Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, teman-teman semua, kita hidup di zaman yang serba cepat. Betul begitu, peluang ada, tapi godaan konsumtif juga banyak. Banyak dari kita pernah merasa gaji habis sebelum akhir bulan, itu pasti, atau bingung memprioritaskan tabungan dan kebutuhan. Itu normal ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Dan pada saat ini Indonesia sudah merdeka secara politik. Dan kini saatnya kita bergerak menuju kemerdekaan yang finansial. Jika mengambil istilah zaman sekarang, in this economy, kita akan mengusahakan hidup tenang, terencana, dan mandiri secara ekonomi. Di sisi kali ini kita akan belajar langkah praktis, mindset, dan strategi yang bisa langsung kita praktekkan pada pagi hari ini. Baik, untuk membuka acara pada webinar pada pagi hari ini, untuk sesi pertama kepada Bapak Farid Herianto, merupakan narasumber pertama kita, ya Bapak. Bapak Farid Herianto, SEMACC. Bapak Farid ini adalah aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan, berlatar magister akuntansi, serta sedang menempuh program doktoral di FEB UGM. Hari ini beliau akan membawakan materi berjudul Kaya Fisik dan Spiritual, membangun keseimbangan dan keamanan masa depan. Materi ini relevan untuk kita yang ingin menata kekayaan sekaligus menjaga keseimbangan hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Kepada Bapak Farid, waktu dan layar kami persilahkan untuk presentasi durasi 25 menit. Mari Bapak Farid, saya persilahkan untuk men-share. Ini Bapak Farid. Oke. Baik, terima kasih Bapak moderator, Bapak dan Ibu sekalian, dan rekan saya juga sebagai ini ya pejuang, istilahnya pejuang eh, sustainability buat keuangan nih. Nah, selamat bertemu di acara webinar ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi di acara ini sebenarnya ini adalah sharing aja, jadi bukan dalam artian apakah saya sudah mencapai ini atau belum, itu masih semuanya masih dalam rangka mencapai ya, masih berjuang atau masih
berusaha untuk mengarah ke arah ini ya sustainable karena memang setiap kalau menurut saya itu setiap orang ini pasti akan mencapai tingkatan atau target yang berbeda-beda sehingga dalam level apa dia sudah mencapai itu tergantung dari persepsi masing-masing. Jadi memang secara eh, finansial itu kan sesuatu yang memang tak butuhkan ya. Tetapi apakah itu murni selalu kita butuhkan? Nah, nanti akan kita bahas di slide-slide ke depan. Next slide. Jadi eh, yang namanya financial freedom itu adalah kita ini ada masanya nanti akan produktif dan akan masanya itu akan retired atau pensiun. Nah, di masa pensiun itu kan kita pengennya tetap aman ya, secure ya. Secure itu berarti segala kebutuhan yang kita butuhkan itu tercukupi. Nah, tergantung apakah cukup itu maksudnya uh, uangnya banyak, kebutuhannya juga banyak, atau ketika ada kebutuhan ada uang. Nah, itu sesuatu yang memang tergantung mindset masing-masing. Tetapi dalam hal ini itu uh, kalau ada kebutuhan, terus di situ nanti ada yang bisa dipenuhi. Nah, itu adalah sesuatu yang memang pakemnya. Nah, kemudian kalau di sini ya, menurut saya film itu bukan hanya tentang uang, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan jasmani dan ketenangan batin. Karena kalau kita lihat sendiri, ibu sekalian ya, kalau kita pernah mengunjungi atau melawat orang sakit, itu kan kita bisa bersyukur ya kalau kalau pernah Bapak Ibu sekalian mungkin ya mengunjungi rumah sakit yang di situ banyak sekali pasien dengan beragam sakitnya, itu Bapak Ibu sekalian akan mungkin menyadari bahwa harga kesehatan itu sangat-sangat mahal gitu ya walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian punya asuransi begitu yang asuransi yang memang mandatory atau asuransi tambahan itu juga ternyata tidak mencukupi kalau memang maaf ya kalau dalam kondisi sakit saja itu kita tidak enak beraktivitas istirahat atau mungkin beraktivitas dengan keluarga juga tidak enak jadi memang eh, s- akan akan sangat bisa dirasakan ketika kita dalam kondisi yang memang unwell. Nah, kemudian yang lain lagi adalah ketenangan batin. Nah, ketenangan batin itu apakah dengan uang banyak tenang batinnya atau eh, bat- uangnya cukup tenang batinnya? Nah, itu mungkin kita bisa lihat lagi ketika eh, apa ya dengan kondisi bahwa apakah para konglomerat itu tenang batinnya? Ya, mungkin bisa jadi tenang, bisa jadi tidak. Nah, tenang karena memang dia punya punya ini ya, punya finansial untuk mendukung semua kebutuhannya. Misalnya tidak tenangnya mungkin saja takut, nauzubillah nih misalnya kerampokan atau mungkin jadi bangkrut. Itu kan mereka takut juga gitu, seperti itu. Nah, itu nah hal-hal inilah yang harus kita maintain. Itu ada kalau di gambar ini kan ada investment, ada saving, ada banking, ada cost. Nah, itulah yang memang unsur-unsur dari financial freedom. Next slide. Nah, ada 4 dimensi yang menurut saya persepsi nih ya, persepsi mengenai kayak fisik itu apa? Sehat, cukup finansialnya, ada aset produktif dan gaya hidup seimbang. Ini dari fisik nih. Dari fisik itu kan tampilan kita bisa bekerja dengan baik, kemudian ternyata pendapatan keluarnya match, nah ada tabungan, ada ketika ingin jalan-jalan bisa terpenuhi, ingin beli sesuatu bisa terpenuhi, kemudian juga punya aset nih yang bisa menjadi penyokong ya di masa depan misalnya. Ada investasi, ada tabungan, ada punya bisnis. Nah, sekalian sesuatu yang bisa mendukung tadi kayak fisik. Nah, kemudian ada gaya hidup seimbang ini hemat, tidak konsumtif. Nah, jadi memang gaya hidup itu juga berpengaruh ya Bapak sekalian ya. Kalau misalnya gaya hidupnya tinggi kemudian ternyata pendapatnya tidak mencukupi itu kan harus dipenuhi dari mana dulu nih. Bisa jadi utang. Nah, utang itu sebenarnya kan menunda ini saja kan ya, menunda permasalahan di masa depan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya hutang itu berarti akan mengambil jatah di masa depan nih. Misalnya maaf nih, misalnya Bapak Ibu punya cicilan. Bapak Ibu sekalian sekarang misalnya beli HP. Nah, HP itu kan kenikmatannya sekarang nih, tetapi
pengaruhnya terhadap finansial Bapak sekalian itu akan selama Bapak sekalian misalnya harus uh, mencicil misalnya. Karena kalau misalnya KPR itu kan juga sama ya, itu relatif panjang ya, long term uh, period lah misalnya seperti itu. Sehingga harus dipikirkan nih ketika akan membuka hutang misalnya. Kecuali hutang yang memang uh, tapi kan pada prinsipnya hutangnya sama kan ya, harus dilunasi. Nah, itu juga akan berpengaruh ya. Walaupun misalnya pinjam ke teman atau pinjam ke kerabat itu kan sama sebenarnya. Akan mengurangi jatah kenikmatan yang bisa kita nikmati di masa depan seperti itu. Tapi ditarik di masa sekarang. Next slide. Nah, kemudian kita coba udah lagi di spiritual. Tadi kan di uh, slide kedua itu kan ada ketenangan hati. Nah, ini kan memang dari bebas stres ya, bebas stres keuangan. Jadi kalau misalnya ibu sekalian punya tadi ya utang, nah, misalnya ada utang, beban utang, nah itu kan menjadi sesuatu yang harus dipenuhi dulu. Nah, misalnya kan ada cicilan, misalnya kan itu kan udah mandatori tiap bulan. Kalau enggak nanti bisa ditagih-tagih atau dikejar-kejar sama debt kolektor, itu kan menjadi tidak tenang ya, ibu sekalian. Itu juga harus dipikirkan. Kemudian kebutuhan misalnya kadang kita memikirkan lagi bahwa rasa syukur dan qanaah dengan apa yang sudah ada dan sudah dicapai itu juga membawa ketenangan hati ya. Kemudian ada juga nih berbagi dan sedekah. Mungkin Bapak sekalian, ini kan eh, kalau di Muslim itu kalau sedekah ini akan mendatangkan eh, keberkahan dalam artian rezekinya akan ditambah. Kemudian kita kita berbagi juga secara kemanusiaan juga kan berarti kita eh, menabung nih untuk keperluan akhirat ya. Kita punya menabung eh, pahala. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang akan mendatangkan keberkahan, ketenangan hati dan juga kita bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam. Nah, kemudian tujuan hidupnya apa sih Bapak sekalian bahwa kita kan sebenarnya bukan mencari uang ya secara tujuan akhir, tetapi adalah tadi ya sustainable kita punya cadangan atau punya ketika sudah masanya pensiun, kemudian tidak produktif lagi, kemudian kita tetap kan harus mengeluarkan biaya untuk keperluan hidup sehari-hari. Nah, itu adalah tujuannya adalah uang itu sebenarnya alat saja gitu ya, sebagai alat tukar. Nah, alat tukar inilah yang ya walaupun memang tidak bukan sesuatu yang tujuan akhir, tapi itu akan menjadi beban atau menjadi tidak tenang hatinya ketika bosnya tidak bisa memenuhi kebutuhannya misalnya seperti itu. Next. Nah, tantangannya, Ibu sekalian ini tadi mungkin sudah di-mention ya sama uh, Bapak moderator nih, Pak Ardi. Jadi gaya hidup sekarang ini kan mungkin kalau baik itu di kota besar atau di pedesaan itu pun sekarang sudah kenal dengan HP, kenal dengan medsos. Itu kan apalagi Bapak sekalian yang suka main TikTok ya, itu kan udah ada apa ya eh apa ya kalau aku lihat tuh di perempuan standar TikTok. Nah, itu kan mungkin ibu sekalian yang sudah terkooptasi dengan itu mungkin akan muncul konsumtifnya nih. Ada lifestyle inflation. Jadi tantangannya adalah ketik itu akan menggerus sustainable keuangan di masa depan karena ada gaya hidup yang bertambah gitu. Nah, kemudian mungkin kurangnya literasi keuangan atau financial knowledge ya. Jadi memang ketika tidak mungkin Bapak sekalian punya nenek atau kakek yang dulu menyimpan uang itu di bawah kasur atau di bumbung bambu yang di kayak celengan itu kan ya. Itu. Nah, kemudian ketika dia akan sudah tekun cukup dibuka celengannya bisa diberikan. Nah, sekarang ini Bapak sekalian mungkin itu juga bisa tetapi ada harus punya diversifikasi ketika kita mencoba untuk mencari hal yang lain yang bisa jadikan basket untuk investasi gitu ya. Jadi punya literasi keuangan itu juga penting ketika kita ingin mencapai ketenangan fisik dan spiritual tadi. Kemudian ada utang konsumsi tadi ada. Nah, ini akan menggurus tadi ya, menggurus pendapat menggerus kenikmatan kita di masa depan gitu karena sudah ditarik dulu nih kenikmatannya itu di yang masa sekarang. Nah, nanti kan ke depannya itu akan uh, mengurangi jatah kita nih untuk konsumsi atau kebutuhan sehari-hari gitu. Dan kemudian adalah mengabaikan kesehatan dan keseimbangan batin. Jadi, Bu sekalian kan misalnya bekerja terlalu keras atau kecapean itu kan akan
mengurangi kesehatan fisik misalnya harus minum vitamin paling enggak kan. Kemudian misalnya ada gangguan kesehatan atau flu atau sakit kepala itu kan sudah akan mengurangi ini ya, mengurangi kenikmatan kita dalam aktivitas. Nah, kemudian juga ada keseimbangan batin, ada tekanan misalnya, maaf nih misalnya telat bayar cicilan misalnya kan itu akan teror ya, SMS atau WA atau mungkin ditelepon sama debt collectornya atau mungkin dari bank misalnya atau mungkin dari teman misalnya kan itu juga katanya em, mau lunasi hari ini misalnya, oh belum gitu, banyak ditanyakan seperti itu jadi akan mengurangi ini ya, akan menambah beban pikiran bapak sekalian gitu. Next. Nah, langkahnya apa? Kita harus ubah dulu mindsetnya. Positif, Kak. Kata disiplin itu mungkin sesuatu yang mudah kita ucapkan, tetapi disiplin ini perlu pembiasaan. Nah, Bapak sekalian, disiplin ini baik itu disiplin waktu, disiplin tadi yang memanage konsumsi, memanage pengeluaran, kemudian memanage juga sustainable buat pendapatan, ini juga perlu kesabaran, ada visioner. Nah, kita ini punya target nih ke depan itu mau mau seperti apa. Bagus sekalian bisa tulis tuh di satu kertas atau di buku atau apa itu keinginan bagus sekalian 1 2 tahun atau beberapa tahun ke depan. Nah, itu biasanya itu adalah akan memunculkan apa ya kayak kooptasi di pikiran kita bahwa kita nantinya akan mengarah ke sana itu. Jadi saya juga pernah seperti itu dan alhamdulillah tercapai. Ya itulah kenapa pikiran positif itu akan menjadikan energi ya, memberikan energi yang bagus ke diri kita. Kemudian kelola keuangan, ada catat pemasukan pengeluaran itu, tapi memang sekalian bukan perusahaan kan, nah, tapi memang perlu ketika kita mencoba untuk mencatat atau mention atau melis apa saja yang kita harus keluarkan kemudian nanti supaya balance nih tidak menimbulkan utang baru misalnya Bapak sekalian punya target akan melunasi utang di berapa tahun atau berapa minggu misalnya atau dari berapa bulan itu sehingga akan tercapai tujuan tadi goalsnya. Investasi secara dini juga penting Bapak sekalian bisa memilih beberapa varian ya di sini. Kalaupun misalnya Bapak sekalian tidak mau investasi bisa juga bentuk aset tetap, tanah misalnya, atau punya kos-kosan. Tapi ini memang tergantung dari tipe tipikal masing-masing ya. Ada yang moderate, ada yang memang nggak mau ambil resiko, tetapi ada juga yang memang dia ingin ambil resiko dengan return yang tinggi. Itu juga tergantung dari si masing-masing. Tapi ini perlu Bapak sekalian. Jadi tidak habis uangnya hanya keperluan konsumsi saja. Side jobs ini juga bisa Bapak sekalian terapkan ketika untuk mempersiapkan masa pensiun, ini juga bisa. Jadi memang eh, perlu dirintis atau perlu difikirkan atau paling tidak Bapak sekalian sudah punya pemikiran ke arah sana gitu ya. Jadi supaya nantinya ketika sudah masanya pensiun itu Bapak sekalian tidak tidak post power syndrome atau bingung nih mau ngapain ya setelah pensiun itu bisa disiapkan dari sekarang ketika bapak sekalian masih produktif gitu. Selain juga menabung, investasi juga penting. Tapi ya ketika bapak sekalian tidak mau misalnya aku misalnya di planning itu ya punya goals nggak apa-apa lah nggak usah punya side job tapi sudah punya cadangan gitu ya. Bapak sekalian mau jalan-jalan atau menikmati hidup misalnya ngomong cucu atau ya berkebun itu juga bisa. Itu kan tapi dari situlah nanti bisa bapak sekalian melakukan inovasi misalnya untuk dengan berkebun bapak sekalian bisa menjual hasilnya misalnya jual sayuran atau mungkin tanaman rempah-rempah ya kayak kunir misalnya atau cabai. Nah, itu juga bisa dijadikan manfaat untuk menambah income bapak sekalian. Selain juga ada ketenangan tadi ya batin ketika melihat tanaman yang hijau atau mungkin di situ ada sesuatu yang bisa mendapatkan ketenangan fisik maupun ketenangan dari spiritual. Kemudian jaga spiritualitas dengan sesuai dengan agama masing-masing, ada berdoa, beribadah, bersyukur, bersedekah. Ini kan sesuatu yang mafhum ya di agama manapun juga mengajarkan tadi ya keseimbangan antara spiritual dan fisik. Next slide. Nah, pilarnya tadi ya, pilar yang pertama adalah fisik dulu. Fisik dan spiritual juga harus berimbang. Ada kesehatan, ada aset produktifnya, kemudian ada ketenangan, sehingga kita bisa menciptakan sesuatu makna dari kombinasi di dua hal ya, fisik kita dan spiritual. Kemudian menjadi
hidup seimbang, ada kaya harta dan kaya hati. Gitu. Nah, kemudian ada eksekutif dari hadis Abu Hurairah Muslim bahwa kaya itu bukanlah di kaya harta, tetapi di kaya hati. Nah, dengan kaya hati tadi kan kita bisa tadi ya ketika kita punya pendapatan ya sedikit banyak itu tergantung mindset. Kita bisa tetap produktif untuk bersedekah, bermakna kepada orang lain, memberikan uh, apa ya, memberikan bentuk sedekah itu bukan hanya uang, tetapi berbagi ilmu, berbagi tenaga, itu juga sesuatu yang uh, bermakna, walaupun mungkin wujudnya bukan bentuk finansial seperti itu, atau nasihat, atau kita misalnya berkumpul atau istilahnya mendengar cerita orang lain itu akan memberikan tadi ya kita ini punya wujud kaya hati, kita bisa bermanfaat ke orang lain, itu tidak terwujud uangnya. Tidak, jadi memang bersedekah itu atau memberikan sesuatu itu bukan bukan hanya bentuk uang, tetapi bisa berbagai macam atau berbagai bentuk. Next slide. Kayaknya sudah slide terakhir ini. Nah, ini satu lagi. Jadi, bahwa merdeka finansial itu ada sinergi dari ilmu keuangan dan spiritual. Jadi, ada fisik dan spiritual kita. Kemudian juga bahwa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, keluarga, masyarakat, generasi mendatang. Kemudian bahwa kita memulai perjalanan menuju hidup yang sejahtera dan bermakna. Jadi inspirasi ini adalah juga untuk saya juga harus uh, masing-masing dari kita juga punya keluarga, punya teman, punya kolega. Ini yang harus kita jaga hubungannya supaya nantinya memberikan energi positif ke diri kita dan kita juga bisa memberikan energi positif kita uh, aura yang positif tadi ke lingkungan yang tempat kita juga. Itu kata kuncinya. Jadi ada mereka finansial, kita juga bermanfaat kepada orang lain, dan kita memulai untuk hidup secara sejahtera dan bermakna. Next slide. Ini kayaknya set terakhir. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit berbagi dari saya tips untuk tadi ya secara karya, secara fisik dan finansial. Mungkin kami kembalikan ke Pak Ardian untuk waktu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih Bapak Farid untuk pemaparannya pada pagi hari ini. Dan mungkin untuk rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, boleh sekali bisa di kolom komentarnya. Dan setelah saya melihat pemaparan Bapak Farid, saya ada menuju di tadi langkah untuk strategi ya dari mindset itu harus disiplin, lalu ada kelola investasi dan set jobs. Nah, ini bisa diterapkan apalagi saya ya Pak untuk generasi Z sekarang untuk mengolah keuangan dengan baik gitu ya. Apalagi dengan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Farid tadi, mindset saya jadi tergugah Bapak ya. Untuk kaum muda perlunya kita untuk menabung ya, menabung untuk finansial keuangan, bagaimana kita mencatat pengeluaran, pemasukan, seperti itu. Dan juga apa yang bilang Pak Farid itu benar, kita harus berpikir selalu positif ya. Jadi kita bisa mencatat apa yang poin-poin positif yang kita lakukan, Bapak Farid, dan terjadi juga itu yang bisa dinamakan afirmasi diri ya Pak ya. Seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu dan Saudara mungkin yang dilakukan dengan Pak Farid bisa kita coba juga untuk menerapkan kehidupan kita ya, untuk mencoba hal yang baru ya. Jika ada income bisa membuat set job, membuka peluang bisnis gitu. Dan juga untuk relasi juga bagus ya Bapak untuk kita bisa berkenalan dan memberikan hubungan yang baik. Seperti contohnya kalau misalkan kita berkumpul dengan anak-anak bisnis, nah pemikiran kita jadi pembisnis gitu ya. Kalau misalnya pergaulannya yang happy-happy aja, ya udah habisnya boncos ya Pak ya, keuangan jadi bocor, jadi semua inginnya party-party terus gitu. Itu bisa diterapkan di kehidupan kita semua ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan
untuk pemaparan dari Bapak Farid tadi. Mohon izin Pak Ardian mungkin Siapa bisa boleh bertanya? Mungkin ya di ya. mix aja dulu dengan narasumber yang lain gitu supaya nantinya pertanyaannya lebih eh, apa ya integral ya, maksudnya komprehensif gitu. Misalnya kan ada beberapa Oh, perspektif nih di sini di secara merdeka oh, finansial. baik-baik. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Farid untuk informasinya. Dan jadi Bapak Ibu dan sekalian semuanya, ada yang 3 poin yang sudah saya catat ya dari pemaparan Bapak Farid. Yang pertama, merdeka finansial itu bukan sekedar memiliki aset, tapi juga rasa aman, jangka panjang, termasuk aspek spiritual dan keseimbangan hidup. Yang kedua, pentingnya perencanaan yang matang untuk keamanan finansial keluarga dan masa depan. Dan yang terakhir yang saya catat juga menjaga disiplin pengelolaan keuangan sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dan pribadi. Ya, seperti itu dari pemaparan Bapak Farid. Baik, terima kasih Bapak Farid untuk pemaparannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk di pembicara yang kedua, yaitu Ibu Mia Ajeng Aliviana, SE, MBA. Beliau adalah dosen di Universitas Muria Kudus dan memiliki pengalaman sebagai analisis kredit dan auditor di perbankan, penulis buku tentang manajemen UMKM, dan saat ini sedang menempuh studi doktoral di UGM. Nah, untuk pada sesi ini, saya mengundang Ibu Mia akan menyampaikan mengenai merdeka finansial, perspektif riset, dan praktik yang akan membahas pilar-pilar keuangan sehat, strategi, dan praktis. Seperti itu. Baik, untuk kepada Ibu Mia, Ajeng Alfiani SEMBA, dipersilahkan untuk memaparkan materi yang pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin share screen terlebih dahulu. Sudah bisa dilihat? Sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ardian dan Bapak Ibu peserta webinar series ke-27. Perkenalkan, saya Mia Ajeng Aliviana. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan oleh Pak Ardian, saat ini saya sedang studi di Universitas Gadjah Mada dan saya berasal dari Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing dan belajar bareng dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan tema kita hari ini, Merdeka Finansial dari sisi praktek dan riset. Baik, izin untuk memulainya terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah apa itu merdeka finansial? Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Farid bahwa merdeka finansial itu dimulai dari individu itu sendiri. Dia harus kaya fisik, kaya spiritual, karena merdeka finansial itu sinergi antara ilmu keuangan dan spiritual yang dimiliki oleh masing-masing individu. Jadi, sekali lagi dapat disimpulkan bahwa merdeka finansial itu tidak hanya kaya, tapi dia harus mandiri dan dia harus resilient. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Bapak Farid. Yang pertama adalah terkait dengan arus kas yang sehat, kemudian bebas dari hutang konsumtif, dan yang terakhir adalah adanya tabungan darurat, investasi untuk kontrol masa depan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kenapa merdeka finansial itu penting? Ya, karena dengan merdeka finansial itu maka kita akan menimbulkan perilaku keuangan yang sehat pada keseharian kita. Nah, kenapa itu penting? Karena pada
kenyataannya saat ini kita berada di negara Indonesia, notabene indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangannya itu masih di bawah 100%, meskipun itu mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke tahun 2025, yang tampak sangat masih kurang adalah pada literasi keuangan. Di sini literasi keuangannya ini sekitar 66,64%, sedangkan untuk inklusinya sudah mencapai 20,25%. Nah, ini ada gap di sini. Gap di mana literasinya masih kurang, tapi inklusinya dia sudah mengalami peningkatan. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke pilar utama. Nah, bagaimana untuk merdeka finansial itu dapat terjadi? Apa yang dijadikan pilar oleh merdeka finansial itu? Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Farid, beberapa pilar secara individual atau dari sisi perspektif individu, sinergi antara ilmu keuangan dan spiritual. Kalau ini berarti dia secara luas, baik itu untuk individu, kemudian untuk usaha, lalu juga untuk keseharian kita, mungkin bagi teman-teman yang mahasiswa juga. Yang pertama adalah income management. Jadi untuk income management ini penting dilakukan karena pengelolaan pendapatan dengan disiplin melalui anggaran, pemisahan kebutuhan dan keinginan, lalu penerapan prinsip pay yourself first itu sangat berimpas untuk terjadinya merdeka finansial. Yang kedua, debt management, jadi pengelolaan hutang. Pastikan bahwa misalkan Bapak Ibu itu memiliki hutang yang sehat dengan cara memiliki hutang yang produktif, artinya menghindari adanya hutang yang konsumtif. Ya, idealnya itu cicilan yang dimiliki adalah kurang dari atau sama dengan 30-35% dari pendapatan bulanannya. Kemudian saving dan investment. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mempunyai tabungan rutin. Lalu bisa juga menyisihkan sebagian dana untuk investasi jika setelah tabungan itu masih ada dana sisa. Kemudian tabungan dan investasi itu juga dilakukan berdasarkan profil risiko yang dimiliki masing-masing Bapak Ibu, baik itu secara individu maupun secara kepemilikan usaha. Itu tetap harus diperhitungkan. Yang berikutnya adalah emergency fund and insurance. Nah, ini terkait dengan risk protection-nya, ya. Pastikan ada dana darurat di situ. Dana darurat itu 3-6 bulan pengeluaran, dan penggunaan insurance itu digunakan untuk melindungi aset atau kepemilikan yang Bapak Ibu miliki atau gunakan dalam suatu usaha dari risiko keuangan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah financial planning. Nah, untuk financial planning ini pastikan Bapak Ibu dapat menyusun rencana keuangan jangka pendek hingga jangka panjang, baik itu untuk pribadi maupun untuk usaha Bapak Ibu, sehingga nanti menjadi kompas untuk tercapainya financial well-being. Jadi sebenarnya merdeka finansial, financial freedom itu kalau secara riset, secara konsep itu sejalan dengan adanya konsep financial well-being, kemudian ada juga dengan financial independence, dan kita juga punya yang namanya financial resilience. Itu saling terkait untuk tercapainya nanti Bapak Ibu dan kita semua bisa mendapatkan financial freedom. Berikutnya, strateginya bagaimana? Nah, tadi sedikit banyak sudah diulas pada saat kita membahas di pilar yang mendasari adanya financial freedom atau merdeka finansial itu. Nah, yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu itu melakukan pay yourself first. Jadi atas suatu dana atau atas suatu uang yang Bapak Ibu miliki, baik itu secara individu ataupun secara
pelaku usaha, pastikan Bapak Ibu itu menyisihkan di awal dari dana tersebut untuk ditabung. Ya, bukan di akhir. Jadi pastikan di situ sudah, misalkan dari 100% itu, berapa persen yang Bapak Ibu mau tabung untuk nanti financial freedom Bapak Ibu di masa depan. Itu sudah ada di awal. Jadi pay yourself first, hargai diri Bapak Ibu di masa depan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita gunakan rule 50, 30, and 20. Jadi pastikan aturan penggunaannya itu adalah pembagian dari dananya itu 50% untuk kebutuhan dari Bapak Ibu itu sendiri, kemudian 30% itu untuk keinginannya, dan 20% itu untuk tabungan atau investasi. Lalu yang berikutnya adalah emergency fund. Emergency fund itu minimal sebesar 3-6 bulan pengeluaran itu ada di porsi dana 100% yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang berikutnya adalah fintech wisely. Jadi gunakan fintech itu dengan bijak. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu salah memilih fintech, itu yang pertama. Jadi pastikan fintech yang dipilih itu adalah fintech yang dia terkait dengan atau sinkron dengan OJK atau dalam perlindungan OJK. Sementara fintech-fintech yang online yang pinjol semacam itu itu apa yang dipilihnya itu kan aman. Kalau itu maaf terputus. Tadi sampai mana ya? Saya kehilangan. Bisa saya lanjutkan? Bisa Ibu. Apakah benar tadi sampai di strategi praktisnya atau Dari sudah BI checking dan dari use fintech-nya. dari mana? Dari yang 100% kemudian dipecah-pecah buat itu menabung di awal tuh loh. Ya Bu, dari tadi Use fintech dengan menggunakan wisely. pinjol. Mm-mm. Oh, oke. Baik. Baik, lanjut untuk use fintech wisely ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini terkait dengan pinjol online atau fintech yang dia tidak terlist di OJK. Karena kalau nanti Bapak Ibu terkait dengan pinjol online, maka itu akan yang tanda kutip dia tidak terkait dengan OJK, maka akan ada record di info BI. Yang terkait dengan OJK pun, jika pembayarannya tidak terselesaikan dengan baik, juga akan terkonek dengan info BI. Dan yang terparah atau yang termudah bagi mahasiswa itu yang sering terjerat adalah bagi pinjol online pay letter. Jadi untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin saudara atau anak dari Bapak Ibu yang nantinya akan bekerja, pastikan dia clean dari pay letter, karena itu nanti akan berimbas ke record BI-nya pada saat nanti dia akan melakukan
melamar pekerjaan. Kalau dia melamar pekerjaan dan dia memang diharuskan ada clean dari info BI-nya, maka itu menjadi salah satu syarat mutlak yang harus diperhatikan. Yang kemudian adalah investment based on risk profile. Jadi kan pada saat melakukan investasi itu sesuai dengan profil risiko yang Mbak miliki. Jadi mahasiswa demikian pada saat memilih investasi apa yang akan dilakukan, misalkan dana atau kemudian saving emas ataupun instrumen syariah yang lain, itu pastikan dengan info BI ya, pastikan dengan profil risiko. Berikutnya adalah relevansi UMKM. Jadi sedikit tambah tadi cara Bapak Farid, kemudian saya menambahkan untuk relevansi bagi pelaku usaha, karena di sini pelaku usaha ini ada penjualan perusahaan penyerap 7 tenaga kerja, dan UMKM itu tidak hanya mengejar survivalnya saja atau mengejar growth-nya dari usaha yang dimilikinya saja, tapi UMKM itu juga berusaha mengejar financial independence-nya. Nah, untuk itu UMKM juga terkait dengan merdeka finansial. Tapi pada kenyataannya UMKM itu memiliki tantangan dan hambatan. Nah, untuk tantangan dan hambatan yang utama ini salah satunya adalah karena akses pembiayaan formal yang terbatas, kemudian tingkat literasi investasi yang rendah bagi pelaku UMKM, lalu juga ada ketergantungan pada hutang informal yang justru dapat melemahkan fondasi keuangannya. Nah, perspektif dari sisi keuangan secara teoretikal itu sudah disorot oleh 2 teori utama yang sering digunakan untuk membahas UMKM, yakni trade-off theory dan pecking order theory. Meskipun trade-off theory dan pecking order ini keduanya kadang masih saling melengkapi, tapi untuk beberapa situasi di negara tertentu, misalkan di negara berkembang, penerapan trade-off dan pecking order theory itu masih butuh penyesuaian dengan kondisi masing-masing negara dan kondisi masing-masing UMKM yang ada di negara tersebut. Karena di sini trade-off itu menekankan pentingnya keseimbangan antara manfaat penggunaan hutang. Nah, dengan risiko kebangkrutan yang dimiliki oleh usaha akibat beban finansial yang berlebihan. Sementara di pecking order teori, dia itu cenderung bahwa pelaku usaha itu dalam hal ini UMKM memilih untuk menggunakan modal internalnya terlebih dahulu, baru kemudian dia melakukan hutang ke bank atau KPR misalkan atau yang lain, baru setelah itu dia akan memilih menggunakan ekuitas. Nah, di sini dia kadang masih melengkapi dengan trade-off, kadang dia berkebalikan dengan trade-off. Nah, tapi penerapan kedua teori ini untuk relevansi UMKM agar bisa financial independence, merdeka finansial, itu dibutuhkan tambahan perspektif, tambahan penyesuaian dengan kondisi masing-masing negara di mana UMKM itu berada. Misalkan bisa dilihat berdasarkan siklus hidup yang dimiliki oleh UMKM, kemudian regulasi yang ada, kemudian besar kecilnya gender di sana, karena gender itu juga berpengaruh di dalam pembuatan keputusan, terutama keputusan keuangan. Nah, dengan demikian dinamika bahwa merdeka finansial bagi UMKM itu juga bukan sekedar isu individu, jadi dia juga bisa menjadi isu usaha dan bagian penting dari ekosistem usaha yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Kemudian yang berikutnya adalah jadi bisa disampaikan bahwa merdeka finansial itu merupakan hidup tenang, mandiri secara keuangan. Kalau ini secara
secara individu dan secara pelaku usaha. Kalau boleh digabung dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Farid tadi, bahwa merdeka finansial itu juga terkait dengan spiritual usaha. Jadi tidak hanya spiritual individu, tapi juga spiritual usaha. Saya rasa itu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk stop share. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Mia untuk pemaparannya. Dan ada 3 poin penting yang bisa saya dapatkan untuk Bapak Ibu dan Saudara juga dari pemaparan dari Bu Mia. Yang pertama adalah pilar-pilar merdeka finansial untuk pengelolaan pendapatan, manajemen utang tabungan, dan investasi dana darurat dan perencanaan keuangan. Lalu untuk strategi praktis yang Ibu sampaikan tadi seperti rule 50-30-20, itu pentingnya dana darurat, yaitu penggunaan fintech secara bijak dan investasi sesuai profil resiko yang sangat aplikatif, terutama bagi pekerja dan UMKM. Dan yang terakhir, relevansi riset untuk membantu UMKM menuju ketahanan finansial, itu sebagai penyumbang PDB dan penyerapan tenaga kerja, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Mia untuk waktunya. Dan tiba saatnya kita ke pembicara yang ketiga. Berikut adalah Ibu Kurata Ayunina Ciptantri Hadi Pranata, SIP MSI. Beliau adalah dosen di STI Widya Wiwaha dan aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Beliau juga akan membahas mengenai membangun mindset melek keuangan, ya. Kepada Ibu Kurata, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ardian atas waktu dan kesempatannya. Izin saya mau share screen terlebih dahulu. Sudahkah nampak? Ya. Sudah, Sudah Ibu? ya? Oke. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu, bisa belajar bersama dan berdiskusi tentang, karena kita ini momennya masih di bulan Agustus, maka temanya adalah tidak jauh berbeda dengan kemerdekaan. Maka temanya adalah bagaimana kita mencapai merdeka finansial atau eh, merdeka secara keuangan. Pertama kali saya mendengar ini ya, istilah merdeka finansial ini tuh saya tuh langsung flashback ke apa itu, ke beberapa tahun yang lalu ketika saya itu pernah ditawari oleh ya beberapa orang begitu tentang MLM gitu, financial freedom. Salah satu goal dari financial freedom itu adalah eh, financial freedom gitu. Tentunya kita tidak akan berbicara tentang MLM, tetapi setiap orang pasti salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah kita secara keuangan atau secara finansial itu ya mungkin merdeka itu tidak sebegitu merdeka, tetapi paling tidak kita tidak mengalami yang namanya gerunjalan-gerunjalan dalam kehidupan begitu. Oke, eh, sudah banyak dibahas oleh narasumber yang sebelumnya, Pak Farid dan Bu Mia, terkait dengan apa itu merdeka finansial, apa itu pilar-pilar yang harus dipegang atau yang harus digunakan untuk mencapai eh, financial freedom atau merdeka keuangan. Saya juga ada
ya mungkin kurang lebih sama ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya, maka saya akan hari ini lebih ke fokus ke bagaimana kita mempunyai mindset begitu. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh moderator di awal-awal gitu. Saya rasa hampir semua tantangan orang hidup itu tuh hampir sama gitu. Ya nggak cuma mahasiswa, ya juga ibu rumah tangga, juga semua orang itu rata-rata mungkin uang bulanannya cepat habis gitu. Dosen juga sama, penghasilannya tuh banyak, tapi mungkin planningnya kurang gitu. Ibu rumah tangga juga sama. The power of jembreng-jembrengnya pasti udah kemana-mana begitu. Tapi ya mungkin eh, kadang masih eh, butuh lagi effort ya untuk supaya eh, bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan hari-hari. Nah, apalagi sekarang ini, era sekarang ini di mana godaan itu ada di mana-mana. Dari sosmed, dari kebiasaan belanja lebih mudah dari mana saja. Nah, itu juga sedikit banyak berpengaruh terhadap kebiasaan kita untuk menjadi lebih konsumtif dan lebih spend our money untuk hal-hal yang sebenarnya kita tidak butuh tapi lebih ke impulsif atau lebih kepada hanya mengikuti keinginan saja. Dan itu seringkali lebih besar dari pendapatan kita. Nah, itu yang saya bilang sekarang ini menjadi tantangan yang paling besar eh, pada kehidupan kita. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Mia gitu. Rumusnya adalah 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan dan investasi. Nah, berapapun penghasilan kita, kita harus bisa ini mengelola eh, menggunakan rumus ini. Let's say sekarang itu misalnya di Jogja gitu. UMR berapa? Let's say katakanlah 2 juta gitu. 2 juta berarti 50%-nya itu adalah untuk kebutuhan 1 juta. 30%-nya kurang lebihnya eh, 30% dari 2 juta itu berapa itu? 600.000. Nah, itu untuk keinginan-keinginan dan 20%-nya untuk tabungan atau investasi. Jangan sampai itu eh, pendapatan kita hanya UMR misalnya 2 juta itu tadi, tetapi pengeluaran kita bisa lebih dari itu. Nah, itu pasti akan boncos ya kalau bahasa bahasa sekarangnya itu seperti itu. Tentunya akan menimbulkan lubang-lubang yang akan berpengaruh terhadap tadi akan mengurangi kenikmatan kita di masa yang akan datang seperti yang disampaikan oleh Pak Farid tadi. Kalau kita mengambil hutang atau kita mempunyai lubang-lubang yang harus ditutupin, itu pasti juga akan berpengaruh terhadap eh, kenikmatan kita untuk di masa yang akan datang. Nah, kemudian seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bu Mia tadi, kita harus menyiapkan dana darurat 3 sampai 6 bulan kebutuhan ke depan. Kemudian juga kita harus mulai investasi kecil-kecilan. Nah, ini mulai investasi kecil-kecilan itu seperti apa gitu. Ya, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya eh, kalau kalau saya pribadi gitu, yang paling mungkin bisa dilakukan itu adalah nabung emas gitu. Mumpung ini emas juga lagi mahal banget gitu kan. Nah, kita juga bisa eh, melakukan itu sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang juga ada, saya tidak menyebut merek, tapi kita bisa nabung gitu kan, nabung emas di satu lembaga yang kita bisa dari 0,00001 gram gitu, kita bisa mulai saving di situ. Artinya berapapun yang kita saving itu kita di apa namanya, di equalkan dengan nilai gram emas begitu. Nah, itu sesuatu yang menurut saya sangat mungkin kita
lakukan oleh siapapun dan kapanpun begitu. Kalau investasi yang lain mungkin ah saya mungkin belum berani ngambil resiko, uang saya nggak seberapa mau investasi apa dan sebagainya itu ini ya. Tapi kalau emas sekarang banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan untuk mulai investasi kecil-kecilan. Kemudian kita juga harus memulai memikirkan tujuan finansial jangka panjang kita seperti apa. Mungkin saya akan langsung ke ini mindset ya, fokus ke mindset. Yang pertama, kita harus sadar tujuan hidup kita itu mau kemana. Uang yang kita dapatkan itu mau untuk apa saja gitu. Yang jelas untuk survive, untuk melangsungkan, mendukung, mensupport kehidupan kita, mulai dari makan, kemudian transportasi, kemudian eh, apa mungkin pakai baju baru atau internet atau whatever, itu kita harus breakdown apa uang kebutuhan ini untuk apa saja gitu. Kalau mahasiswa mungkin untuk selain untuk pendidikan juga untuk makan, untuk eh, apa itu ngerjain tugas dan sebagainya. Kalau dosen itu bisa untuk mendukung penelitian untuk keluarga dan sebagainya. Ibu rumah tangga itu untuk kebutuhan pokok di rumah, kemudian juga untuk masa depan anak, untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, apapun itu, kita tulis financial goals kita apa saja yang sederhana dan kemudian ditempel di tempat yang terlihat sehingga setiap saat, setiap waktu kita bisa terlihat dan bisa, oh ya, mengingatkan kita apa yang ingin kita lakukan dari apa yang kita dapatkan. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang kita pendapatan yang kita dapatkan begitu. Kemudian yang kedua, berpikir jangka panjang. Yang harus kita ingat bahwa finansial itu adalah sebuah eh, ibaratnya adalah lari maraton, bukan sprint. Maraton itu artinya kita butuh stamina, butuh kestabilan yang panjang untuk bisa sampai finish. Kalau sprint itu kan hanya eh, 3K gitu kan, hanya membutuhkan kecepatan dalam satu eh, waktu yang pendek, kemudian finish begitu. Sedangkan maraton itu kan berbeda. Maka kita juga harus berani mengambil keputusan bahwa kadang-kadang kita harus menunda kesenangan sesaat ya, demi menghasilkan sesuatu hal yang lebih besar di masa depan. Buat timeline. 1 tahun ke depan, dalam 1 tahun ke depan saya pengen apa. Kemudian 5 tahun saya pengen apa. Pengen punya aset misalnya. Atau dalam 15 tahun ke depan sudah mungkin harus mempersiapkan masa pensiun dan atau mungkin punya aset yang lebih besar misalnya. Itu harus kita planning. Nah, planning itu juga harus diikuti dengan action plan. Apa yang harus dilakukan untuk planning itu bisa tercapai. Nah, itu di breakdown dalam sebuah eh, ya timeline yang lebih kecil. Kalau 1 tahun, oh kemudian di breakdown per bulan di breakdown per minggu dan seterusnya. Sehingga setiap minggu kita bisa mengevaluasi apakah yang kita rencanakan ini sudah berhasil direncanakan atau butuh dievaluasi lagi. Oh, minggu kemarin aku nggak berhasil karena dilalah eh, ada kebutuhan mendesak apa begitu seperti itu. Ya kita evaluasi whatever is it. Kemudian, nah ini disiplin mencatat. Sekedar sharing, saya itu pernah ditanya juga sama suami saya begitu. Mama itu kebutuhan setiap bulan tuh berapa? Dan saya tidak tahu harus menjawab berapa. Karena saya tidak pernah mencatat gitu. Pokoknya apa?
butuh keluarin begitu sampai saya tidak tahu berapa sebenarnya uang yang saya keluarkan setiap bulan. Nah, kemudian setelah ditanya itu men-trigger saya untuk kemudian saya catat gitu. Sebenarnya berapa saja pengeluaran saya setiap minggunya, setiap bulannya. Ternyata, oh, ternyata segini juga gitu. Nah, itu ketika kita mencatat, maka kita akan lebih punya apa ya istilahnya punya gambaran. Oh, ternyata setiap hari, setiap minggu, setiap bulan pengeluaran kita itu berapa. Nah, sedangkan sebelum kemarin saya ditanya oleh suami saya itu, ketika saya ditanya itu, saya nggak punya jawaban itu ya karena ya itu tadi mau berapapun dikeluarkan sehingga saya seperti tidak ada arah dan tujuan gitu. Nah, kemudian setelah dicatat, oh saya kemudian saya membreakdown. Sekarang saya ini mungkin juga tips ya, tips untuk emak-emak begitu. Ini kalau ada yang emak-emak dan mungkin ada mbak-mbak calon emak-emak itu bisa diterapkan juga. Saya punya dompet apa namanya dompet pintar ya, dompet alokasi pengeluaran sudah dikasih apa itu namanya? Dikasih judul. Oh, untuk ini, untuk ini segini, untuk ini sudah saya plotting seperti itu. Nah, itu akan lebih membuat pengeluaran kita termaintain, ter apa namanya, terdistribusi dengan baik dan kita juga apa pengeluaran kita itu bisa lebih terkontrol begitu. Nah, dengan kita rajin mencatat, itu barat sebuah penelitian gitu. Jadi kita itu eh, menge- melakukan pengeluaran-pengeluaran keuangan itu berbasis data. Tadi saya sudah sampaikan gitu. Saya ditanya suami saya, ininya berapa gitu kan? Saya kemudian bisa ngasih data nih. Saya setiap bulan pengeluarannya untuk ini gitu. Jadi suami saya tahu, oh ini ada datanya begitu. Jadi seperti halnya sebuah penelitian yang baik itu kan ketika based on data, tidak hanya sekedar asumsi begitu. Nah, ini kita bisa terapkan ini dalam pencatatan pengeluaran kita sehari-hari. Kita bisa menggunakan aplikasi yang sederhana saja seperti Excel itu hampir setiap orang pasti bisa melakukannya dan kita bisa melakukan itu dengan review mingguan tadi seperti saya sampaikan. Ketika eh, misalnya belanja mingguan itu kurang lebihnya sekian gitu. Nah, kita review nih, over atau under atau pas begitu. Nah, itu nanti kita bisa review. Kalau misalnya over, maka mungkin kita harus lebih ngerem nih di pengeluaran minggu berikutnya seperti apa. Nah, ini mindset yang berikutnya adalah kreatif mencari peluang. Saya selalu eh, menyampaikan ke banyak orang bahwa orang itu kan mungkin kalau melihat sering ya kalau apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu wang sinawang begitu. Orang melihat oh kok penak banget. Koyone opo-opo duwe iki, duwe itu gitu kan. Oh, saya sebelumnya mohon maaf ya, saya kadang menggunakan bahasa Jawa juga dalam diskusi ini gitu. Mungkin biar lebih lebih eh, lebih membumi begitu karena saya juga orang Jawa. Nah, tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya apa yang dia lakukan karena untuk bisa mencapai punya ini, punya itu gitu. Nah, hampir setiap orang yang kita lihat hidupnya itu eh, baik-baik saja dan bercukupan, itu yang dia lakukan juga effortnya pasti luar biasa. Artinya tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Nah, itu yang saya dorong kepada siapapun saja, entah itu ibu-ibu atau bapak-bapak apa lagi gitu kan, untuk jangan bergantung pada satu sumber penghasilan.
Dan itu bisa jadi dari mana saja. Kalau misalnya kita untuk teman-teman mahasiswa bisa disambi dengan freelance. Saya pernah ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya buka usaha eh, jualan spray ya, zaman dulu itu saya pernah jualan spray, eh, yang menjadi apa, mungkin dalam tanda kutip karyawan saya itu adalah mahasiswa gitu. Waktu itu mahasiswa UNY yang di semester akhir dia mendapatkan dia apply untuk menjadi karyawan saya. Di situ kan dia lumayan tuh dapat, selain dia di sini ngekos, dia waktu itu dari Kebumen ya kalau nggak salah. Dia dari Kebumen di sini ngekos, dia dapat pastinya dapat kiriman dari orang tuanya yang mungkin dalam tanda kutip saya nggak tahu jumlahnya itu cukup atau tidak, tapi dia do something else gitu. Dia melakukan memanfaatkan waktunya untuk eh, bekerja freelance di tempat saya waktu itu. Ya tentunya eh, pendapatan yang dia dapatkan itu bisa membantu kehidupan dia, bisa membeli sesuatu yang lebih apa mengakomodasi keinginan-keinginan dia. Itu kalau mahasiswa. Apalagi zaman sekarang nih, zaman sekarang ini kan sangat terbuka sekali kesempatan-kesempatan untuk mahasiswa bisa mendapatkan sumber penghasilan dari konten, dari TikTok, dari jualan online, dari jadi apa reseller produk apa, itu sangat mungkin sekali. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian kalau dari Bapak Ibu dosen gitu, melakukan penelitian, menulis buku, kemudian mendapatkan hibah-hibah penelitian atau juga ngajar di tempat yang lain atau apa namanya eh, berdagang juga boleh gitu kan. Itu bisa jadi sumber penghasilan. Kemudian ibu rumah tangga juga bisa melakukan banyak hal juga. Sekarang ibu rumah tangga juga banyak melakukan eh, apa namanya eh, melakukan konten juga gitu di sosial media, juga akhirnya juga mendapatkan sumber penghasilan. Artinya apapun yang bisa kita lakukan, skill yang kita punyai itu kita manfaatkan, dan juga jangan lupa kita juga selalu dimanapun kapanpun untuk membangun jaringan, ya, dengan ketemu dengan orang baru, kemudian maintain hubungan itu dengan baik, itu juga akhirnya bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Kemudian mindset yang berikutnya adalah melampaui diri sendiri. Apa itu? Nah, yang harus kita tanamkan dari sekarang, uang atau finansial yang kita dapatkan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, gitu, tapi juga untuk legacy. Legacy itu apa? Bisa untuk pendidikan anak, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki keluarga dan memiliki anak, bisa juga untuk membuat karya, penelitian, atau apa namanya, eh, apa nam, eh, pengabdian pada masyarakat. Kemudian kita juga bisa beramal, kita bisa berkontribusi sosial. Itu adalah legacy yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menyisihkan 2% sampai 5% untuk sedekah, amal, dan juga investasi jangka panjang. Nah, setiap orang punya dalam tanda kutip cara masing-masing untuk beramal atau berinvestasi jangka panjang. Tapi yang harus kita ingat bahwa seberapa rupiah pun yang kita sedekahkan atau yang kita investasikan itu eh, kita ibaratkan sebagai benih gitu. Artinya
ketika kita menuai atau menanam benih, nanti kita akan eh, menuai hasilnya. Bisa dalam waktu jangka jangka pendek, jangka panjang gitu. Artinya tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Jadi kita jangan pernah berhenti berbuat baik dan eh, pasti itu akan ada eh, apa istilahnya? Kita akan memetik buahnya itu di waktu yang akan datang. Kalau kita menanam di tempat yang subur, juga pasti hasilnya akan beyond our expectation atau melebihi dari apa yang kita harapkan, gitu. Nah, mungkin kita hampir di akhir dari sesi presentasi saya. Merdeka finansial itu adalah soal mindset, bukan semata soal angka atau jumlah uang, tetapi bagaimana kita memiliki kesadaran arah, kemudian disiplin, kemudian kreatif, dan visioner. Nah, dengan itu semua, orang akan lebih tenang menghadapi masa depan. Ya, tentunya kita semua harapan yang eh, diharapkan oleh banyak orang itu hidup lebih tenang dalam menghadapi masa depan. Lah, oleh karena itu, mari kita mulai buat satu tujuan finansial yang sederhana tahun ini. Bapak dan Ibu boleh apapun gitu, eh, merencanakan apapun yang ingin dicapai tahun ini. Tahun ini sebenarnya tinggal berapa bulan lagi ya, karena ini sudah bulan Agustus, maka September, Oktober, November, Desember, 4 tahun, 4 bulan lagi. Nah, itu kita bisa manfaatkan, kita membuat satu goal finansial sederhana apa, kemudian kita mulai dari langkah yang kecil, menabung, mencatat, mengurangi hal-hal yang sifatnya konsumtif. Nah, kemudian nanti kita lihat dalam sampai akhir tahun ini, apakah yang sudah kita rencanakan ini bisa tercapai atau tidak. Tercapai atau tidak, jangan pernah membuat Bapak dan Ibu itu kemudian berhenti untuk istiqomah untuk melakukan ini gitu. Karena ketika dalam eh, saya pernah mungkin diberikan guru saya pernah mengatakan bahwa sebuah perilaku eh, sebuah kebiasaan itu akan menjadi perilaku ketika kita secara konsisten itu melakukan kebiasaan itu berturut-turut tanpa berhenti selama minimal 6 bulan. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah tentunya, tetapi ketika kita berhenti, misalnya nih, kita ingin merubah suatu kebiasaan kita yang kita anggap kurang baik, misalnya tadi mencatat pengeluaran atau kemudian mengurangi hal-hal sifatnya konsumtif. Ketika kita mau merubah itu, tapi saya hanya mencatat, alah ini hanya terjadi paling seminggu ke depan. Kemudian minggu kedua sudah lupa atau tidak konsisten. Nah, maka itu tidak akan menjadi kebiasaan. Kita ulangi lagi di minggu ketiga. Kemudian kita mulai lagi di minggu ketiga itu dari nol. Kita lakukan lagi setiap minggu, teratur, kemudian sampai konsisten, sampai 6 bulan, maka itu akan menjadi sebuah perilaku. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Itu kita bisa terapkan, itu kita bisa buktikan. Nah, dengan mengubah perilaku, mengubah kebiasaan untuk menjadi perilaku yang lebih baik, harapannya
Merdeka finansial itu juga bisa kita capai. Kita harus ingat bahwa merdeka finansial itu bisa dicapai siapa saja, bukan hanya orang yang sudah terlanjur kaya, udah lahir terlanjur kaya. Kalau kita perhatikan ini juga sedikit ini ya, sedikit mungkin quote unquote itu tapi joke yang kalau kita eh, apa kita telaah lagi, oh ya benar juga gitu. Seorang anak konglomerat misalnya Tommy Soeharto aja begitu. Itu aja wis sudah saya rasa udah lebih dari financial freedom begitu. Itu aja masih mikir bekerja, masih memikirkan bagaimana untuk mendapatkan eh, pendapatan lagi apalagi kita yang siapa ini gitu kan. Kalau kita tidak eh, melakukan effort untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik ke depan, maka merdeka finansial itu akan menjadi keniscayaan atau sesuatu yang mungkin akan sulit kita dapatkan begitu. Maka kita jangan pernah berhenti untuk berusaha, untuk berhenti belajar dan belajar. Setiap orang pasti akan mengalami kegagalan, tapi eh, ketika kita gagal dan kemudian berhenti, maka ya sudah, that's it, the end, tamat, finish, game over gitu. Tapi ketika kita gagal, kemudian kita berusaha lagi dan berusaha lagi, maka itu akan menentukan siapa kita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ardian. Baik, terima kasih Ibu Kurata untuk pemaparannya. Dari pemaparan Bu Kurata tadi, saya mencatat beberapa hal yang poin penting untuk kita semua. Merdeka finansial adalah soal mindset, bukan hanya jumlah uang. Lalu yang kedua ada 5 pilar yang perlu dibangun, yaitu dari kesadaran nilai hidup, rencana multifase, kontrol arus kas, diversifikasi pendapatan, dan investasi pada legasi. Lalu praktik mudah yang Ibu sarankan tadi, itu bisa jadi poin untuk kita semua. Untuk mencatat pengeluaran buat tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang ya, serta mulai investasi kecil-kecilan, misal dari emas, dari dan sebagainya itu. Baik, buat Ibu dan rekan-rekan semuanya, tadi ketiga pembicara kita sudah memaparkan tentang merdeka finansial bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita untuk sesi tanya jawab dan diskusi, mungkin bisa diskusi sama kita semua dan juga dengan Bapak Ibu pembicara ketiganya. Untuk sesi tanya jawab kita selama 15 menit. Mungkin tim chat sudah ada yang mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk mungkin dari Bapak Ibu atau peserta yang ingin bertanya, dan bisa menggunakan raise hand juga, bisa sebutkan nama, diskusi sebelum bertanya. Nah, baik Bapak Ibu, selain pertanyaan dari audiens, saya akan memulai dengan beberapa diskusi nih untuk antara pembicara, agar kita dapat melihat perbedaan perspektif dan sinergi antar topik. Seperti itu. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Farid dan juga Ibu Mia, yaitu sama tadi Bapak Farid sudah menekankan mengenai keseimbangan fisik spiritual dalam perencanaan finansial. Nah, untuk Ibu Mia tadi sudah memaparkan bahwa dalam praktik 50-30-20, di mana 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dalam pengelolaan arus kas untuk UMKM dan pekerja.
Baik, Bapak Farid dan Ibu Mia nih, bagaimana aspek spiritual atau keseimbangan itu bisa diterjemahkan ke praktik harian? Mungkin ini uh, dari Bapak Ibu, apakah suara saya putus-putus? Iya, putus-putus. Ya jelas, Mas. Bapak Ibu, saya ulangi lagi untuk pertanyaan untuk diskusi asal sesi untuk Bapak Farid dan Ibu Mia. Bagaimana aspek spiritual atau keseimbangan itu bisa diterjemahkan ke praktik harian? Ya, mungkin dari Ibu Mia dulu bisa menjawab. Bisa diulangi, maaf, Mas. Pertanyaannya, bagaimana aspek spiritual atau keseimbangan itu bisa diterjemahkan ke praktik harian, Ibu? Oh, oke. Bagaimana aspek spiritual itu dapat diterjemahkan ke Praktik harian. praktek harian gitu ya? Ya, tadi memang disampaikan bahwa melengkapi yang telah disampaikan oleh Bapak Farid bahwa secara individu memang merdeka finansial itu eh, tidak hanya tentang literasi keuangan atau tidak hanya tentang ilmu keuangan, tapi sinergi antara ilmu keuangan dan spiritual itu, dan itu bisa diadop juga untuk eh, apa namanya para pelaku usaha atau dalam hal ini tadi konteksnya adalah UMKM. Jadi di UMKM itu Merdeka Finansial itu juga bisa disampaikan bahwa eh, Merdeka Finansial di UMKM itu hidup tenang, mandiri secara keuangan, berkecukupan untuk usahanya, dan pasti ada spiritualitas yang apa ya, yang mendorong terjadinya itu. Jadi eh, kalau dalam eh, riset, misalnya dalam riset berarti religi itu bisa menjadi variabel, salah satu variabel untuk kita teliti apakah benar religi dari seorang pemilik UMKM itu mendorong terjadinya merdeka finansial. Nah, eh, apa namanya? Misal nih contohnya, kalau misalkan kita memiliki apa namanya? Warung makan misalkan, warung makan. Di warung makan itu tingkat religi itu bisa dilihat dari apa? Misalkan dari ada atau ketersediaannya musola, kemudian ada atau ketersediaannya tempat wudhu, kemudian kebebasan dari para apa namanya? Waiters atau pelayan dari rumah makan atau warung makan itu untuk melakukan sholat tepat waktu. Misalkan pada saat waktu sholat ada waktu untuk berhenti atau jeda, atau bahkan di warung makan itu membuat keputusan bahwa pada saat waktu sholat tiba dia tutup dulu 1 jam. Itu sudah saya temui banyak usaha yang melakukan hal yang seperti itu. Dan itu sedikit banyak akan mendorong terjadinya merdeka finansial secara spiritual itu tadi. Jadi secara spiritual dia terpenuhi untuk melakukan kebebasan spiritualnya, kemudian secara finansialnya itu dia akan ikut menunjang tercapainya financial freedom itu tadi.
Nah, itu mungkin praktik harian bagi para pelaku UMKM, contoh nyata yang mungkin bisa diterapkan di sana secara spiritual tadi ya, itu tadi dengan menyediakan layanan musola, kemudian menyediakan tempat wudhu, lalu adanya kebijakan-kebijakan yang lebih fleksibel untuk waktu-waktu sholat, kemudian adanya kebijakan tadi misalkan ada kotak sodakoh di depan, infak di depan. Nah, itu juga menunjukkan tingkat religiusitas dari pemilik UMKM itu dalam menjalankan usahanya dan itu bisa menjadi salah satu variabel riset yang kita tarik menjadi salah satu variabel riset untuk terciptanya financial freedom bagi UMKM. Saya rasa itu Pak Ardian, terima kasih. Ya, baik Ibu Mia. Mungkin dari Bapak Farid bisa merespon singkat mengenai yang sudah dijelaskan dengan Ibu Mia, Bapak. Baik, kalau dari saya mungkin melengkapinya bahwa sesuatu itu kan memang harus dimulai dari niatnya ya. Maksudnya dibenarin dulu, diluruskan dulu niatnya, kemudian baru aksinya itu akan mengikuti dari niat yang dijalankan tadi. Jadi memang kembali ke niat spiritualnya itu untuk apa. Jadi kalau tadi mungkin ke UMKM-nya itu kan memang untuk uh, berusaha yang halal ya, yang halal dengan cara-cara yang baik ya, dengan semuanya dikelola dengan uh, sesuai kaidahnya, misalnya dengan aturan pemerintah atau dengan aturan di agama masing-masing ya. Jadi semuanya akan kembali ke niat dan akan mengikut juga aksi yang akan dijalankan dan nantinya hasilnya pun itu akan membawa keberkahan ya. Jadi kan mereka finansial itu kayaknya berkah secara finansial gitu ya. Jadi berkah itu kan kembali ke fisiknya tadi ya si pemilik ownernya misalnya kalau di uh, kita lah misalnya kan kita di diri kita sendiri gitu ya kembali ke visi kita dan kemudian pengaruh juga ke spiritual karena kan apa yang dimakan halal apa yang dikerjakan itu sesuai dengan kaidah agama atau kaidah aturan negara itu akhirnya kembali ke kita lagi gitu ya kembali ke kita dan kita akan embrace itu ke lingkungan gitu jadi akan kembali ke sana gitu secara fisik dan visual itu mungkin dari saya terima kasih. Hmm. Baik, terima kasih Ibu Mia dan Pak Farid untuk jawabannya. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom komentar. Jika belum ada ini, saya ada pertanyaan lagi untuk Ibu Kurata. Pertanyaannya untuk Ibu Kurata, tadi Ibu Kurata menekankan mengenai mindset dan disiplin ya untuk mencatat. Nah, untuk pertanyaannya gini Bu, bagaimana cara konkret mendorong pelaku UMKM atau mahasiswa yang masih pasif nih Bu untuk membiasakan pencatatan dan membuat tujuan keuangan? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, Mas Ardian gitu. Kadang-kadang kita untuk memulai sesuatu yang baik itu memang kalau saya bilang gampang-gampang susah begitu. Kadang-kadang kita sudah pengen nih, oh ya aku em, mulai mau memulai sesuatu yang baik, misalnya dalam hal ini adalah mencatat pengeluaran begitu. Tapi kenyataannya itu tidak mudah dan misalnya kita sudah mulai, kadang-kadang itu lebih banyak tidak konsistennya gitu. Biasanya paling berlaku paling 1 minggu, paling lama 2 minggu begitu. Padahal tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan, berdasarkan menurut ilmu psikologi bahwa
mengubah kebiasaan itu untuk menjadi perilaku ketika kita berhasil melakukan itu secara konsisten selama minimal 6 bulan berturut-turut. Maka kalau hanya dilakukan seminggu atau 2 minggu, maka itu belum menjadi perilaku. Nah, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah punya niat yang baik untuk mencatat nih pengeluaran, tapi hanya berlaku masih 1 minggu, kemudian atau maksimal 2 minggu, kemudian kita berhenti, males capek, nggak punya waktu misalnya seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, jangan terus berhenti, gitu. Mulai lagi, mulai lagi. Kita harus punya kontrol dalam diri kita. Kita bisa, kadang kalau kontrol dalam diri itu sering ini ya, sering tidak ter tidak ter apa ya, kurang kurang kalau misalnya polisi itu kurang sangar gitu. Kadang kita masih banyak excuse atau banyak permisifnya begitu. Maka kita bisa minta orang dari luar diri kita untuk membantu untuk menjadi eh, reminder, pengingat. Bisa orang tua, bisa saudara, bisa teman. Maka seperti yang tadi eh, Pak Ardian bilang, disampaikan di depan, berteman dengan siapa itu juga berpengaruh gitu, akan membawa efek juga pada kehidupan kita. Misalnya kita berteman pada orang yang dia running bisnis, sedikit banyak dia akan belajar juga di situ. Ketika kita berteman dengan orang yang rajin, rajin apa untuk ke kampus, untuk ngerjain tugas, maka kita juga akan terbawa seperti itu. Ketika kita rajin, kita berteman dengan orang yang malas atau yang tadi yang hedon gitu juga kita akan ikutan hedon. Maka kita bisa melibatkan orang lain untuk membantu kita mengingatkan, ayo kamu punya goal untuk mencatat pengeluaran setiap hari, setiap minggu. Sudah sampai mana? Sudah dilakukan belum? Seperti itu. Maka itu juga sedikit banyak akan membantu kita untuk lebih konsisten dalam dan atau pendapatan kita begitu. Mungkin itu Mas Ardian eh, apa mungkin langkah konkret ya yang bisa dilakukan. Tentu tidak mudah tapi jangan pernah berhenti gitu. Baik, terima kasih Bu Purata dan Ibu Mia dan juga Pak Farid. Itu tadi yang sudah dijawabkan, sudah pertanyaan yang luar biasa dan jawaban yang luar biasa, supaya kita juga bisa mengetahui tentang finansial kita ya. Bagaimana cara kita nanti menyimpan keuangan supaya agar tidak boros gitu ya Ibu. Baik, mungkin dari teman-teman audiens yang mau bertanya, boleh banget di kolom komentar. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk mungkin dari audiens perwakilan ya ini ya. Mungkin ini untuk maaf, dengan Pak Farid, Ibu Mia dan juga Ibu Prata mungkin bisa menjawab satu persatu tentang pertanyaannya. Jika peserta harus memilih salah satu tindakan paling penting untuk dilakukan bulan ini agar mulai menuju merdeka finansial, apa saran Bapak dan Ibu? Seperti itu. Langkah awalnya Bapak Ibu. Mungkin dimulai dari Bapak Farid terlebih dahulu, sarannya seperti apa? Baik, kalau aku sih apapun yang menjadi keinginan masing-masing, lakukan. Jangan cuma jadi wacana, itu aja sih. Jadi just do it. Jadi talk less, do more ya. Kalau enggak action, jadi apa ya?
aksi dulu. Jadi coba dulu gitu. Kalau nggak dicoba kita nggak akan bisa mengetahuinya apa kekurangan atau benar atau enggaknya gitu ya. Yang penting punya sesuatu yang ingin dilakukan langsung lakukan gitu. Jangan cuma wacana. Kalau misalnya kan uh, pengen apa ya, pengen investasi coba aja dulu yang maksudnya eh, coba aja maksudnya dicoba gitu maksudnya yang kecil-kecilan lah atau yang sesuatu apa kalau nabung mungkin bagus sekalian udah pasti ya maksudnya kalau sesuatu yang pengen dilakukan apapun itu ya baik itu dari sisi tadi ya untuk mendukung fisik misalkan olahraga atau eh, planning harian misalnya pengen coba bangun pagi ya effort lah jalan diniatkan dulu baru nanti aksi kan pasti seperti itu sih itu kalau menurut saya jadi langsung aksi aja nggak usah banyak tanya sana tanya sini yang penting lakukan aja nanti akan mengetahui sisi yang mana yang kurangnya gitu itu sih kalau singkatnya dari saya. Baik, Bapak Farid. Jadi buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang bergabung, jangan wacana aja ya. Jadi terus dilakukan dengan baik. Nek wong Jawa iki kudu dilakoni ya, supaya bisa terus-menerus gitu ya. Baik, untuk Ibu Mia mungkin sarannya. Ya, sebenarnya sama ya, action. Jadi ya apapun itu ya, nggak hanya untuk financial freedom, tapi apapun itu memang awalannya ya action ya. Kalau cuman ingin lalu eh, sudah banyak planning tapi nggak ada actionnya ya sama saja sih ya. Jadi ya memang action itu yang utama dan pertama setelah memang niatnya itu ada. Jadi niat itu dikuatkan kemudian actionnya dilakukan. Itu sih. Ya, terima kasih, Mas. Baik, Ibu Mia. Jadi kalau dari Pak Fred jangan wacana harus dilakukan, dari Ibu Mia actionnya mana gitu ya. Jangan umbrus terus nih orang Jawa ngomong umbrus tuh ya kayak gitu ya Ibu. Jadi harus ada actionnya yang dilakukan gitu ya. Mungkin dari Ibu Kurata ada sarannya. Ya, oke. Seringkali kita dihadapkan pada kondisi eh, semua ya, ini penting, itu juga nggak kalah penting, ini juga harus dilakukan begitu kan. Kita kadang-kadang dihadapkan pada posisi seperti itu. Ketika itu terjadi, barangkali kita juga harus menyadari bahwa apapun itu yang menjadi pilihan kita itu kan ada konsekuensinya. Misalnya tadi kan pertanyaannya ketika kita dihadapkan pada satu pilihan yang dimana itu harus barangkali mengalahkan apa yang sudah kita rencanakan, barangkali seperti itu, apa yang terjadi gitu, apa yang harus dilakukan. Nah, makanya ketika kita dihadapkan pada posisi itu, tentu kita harus ingat bahwa kita punya skala prioritas yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi. Nah, kira-kira ketika kita memilih A, kita tahu nih konsekuensinya bakalan seperti ini. Kalau kita memilih B, maka kita juga tahu konsekuensinya akan seperti ini. Nah, kita sudah siap, harus menyiapkan diri bahwa kita siap juga dengan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil. Dari situ juga nanti kita akan belajar bahwa, oh ternyata kalau aku memilih A, konsekuensinya begini, maka ya sudah, saya harus menghadapi ini, harus em, konsekuen dengan apa yang menjadi pilihan kita. Jangan pernah takut gagal. Kita bahkan dalam kondisi yang gagal pun kita juga akan belajar sesuatu yang harapannya ke depan ketika kita menghadapi hal yang serupa, kita akan memilih sesuatu yang lebih baik dengan konsekuensi yang lebih minimum. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Greta. Kalau Bu Greta prioritas dan konsekuensi. Ketika kita memilih sesuatu hal harus ada konsekuensinya ya. Pemilihan A itu konsekuensinya apa, B konsekuensinya apa, dan harus bisa dipertanggungjawabkan seperti ya teman-teman. Ini juga ada pertanyaan lagi ya untuk mungkin nanti bisa dijawab sama Pak Farid, Bu Mia, dan juga Bu Kurata. Ini dari sebentar saya bacakan.
Dari Kak Rianti Pratiwi ya, izin bertanya, kalau menjadi konten kreator di TikTok, apakah bisa menemukan peluang besar bagi mahasiswa atau orang lain di Merdeka Finansial ini? Terima kasih. Mungkin dari Ibu Mia terlebih dahulu bisa? Ya, terima kasih Pak Ardian. Eh, saya rasa jadi konten kreator itu bisa jadi jalan alternatif menuju merdeka finansial, financial freedom. Selama kontennya itu konsisten dalam arti ya dia punya ciri khusus gitu, kemudian dia kredibel dan bermanfaat untuk sesama. Karena dengan melalui TikTok ya tadi ya, TikTok itu bisa jadi peluang karena dia salah satu platform besar dengan audiens yang cukup besar dan kebanyakan dia kalangan muda, kemudian eh, konten edukasi keuangan itu sedang tren. Mungkin bisa dengan konten edukasi keuangan, merdeka finansial itu juga bisa. Lalu potensi penghasilan yang ditawarkannya pun beragam ya. Ada monetisasi resmi dari TikTok, kemudian ada brand deals tertentu, ada affiliate marketing, lalu produk atau jasa pribadi, dan di situ juga bisa membangun personal branding yang unik yang sesuai dengan apa konten yang ditawarkan tadi ya, konsisten tapi kontennya itu konsisten, unik, sesuai dengan pribadi dari si kreatornya itu. Saya rasa itu sih. Terima kasih, Pak Ardian. Oke, baik sama-sama Ibu Mia. Mungkin dari Pak Farid bisa berikan menanggapi untuk Ya, pertanyaan tersebut. baik. Jadi kalau dari saya, apapun jalannya, itu semuanya bisa. Jadi mau jadi konten kreator, mau jadi penulis, mau jadi pendakwah, mau jadi dosen, mau jadi apapun itu bisa. Asalkan ya tadi ya, itu memang passionnya. Karena kan kalau ini mungkin ditanya mahasiswa kan berarti kan generasi yang sekarang nih, generasi sekarang itu kan biasanya dia Pak mudah mudah goyah, namanya fragile ya. Dia ingin mencoba semuanya gitu. Itu nggak apa-apa. Experience itu akan dapat. Dan nanti dia akan seiring jalannya waktu dia akan punya sustainability ininya ya, maksudnya goalsnya itu apa gitu. Jadi dia akan menemukan. Kemudian kembali ke tadi kan tren. Nah, tren itu kan sekarang mungkin beberapa waktu yang lalu tren orang naik sepeda ya. Kemudian muncul lagi tren orang eh, ini apa running, jalan jogging atau running ya. Kemudian sekarang muncul lagi pedal. Nah, itu kan tren ya. Kemudian teknologi juga eh, dulu mungkin ya HP jadul, kemudian muncul HP dengan varian yang banyak. Kemudian di situ ternyata merek-merek yang dulu mungkin dikenal itu bisa tinggal lagi karena tidak punya inovasi. Nah, itu juga sama. Jadi tren itu akan mengikut. Nah, kemudian jadi kalau misalnya kita ini kan eh, dulu mungkin belanja offline itu paling laku ya. Sewa toko, kemudian mendirikan eh, apa ya kayak tenan-tenan itu. Tapi sekarang mungkin akan bergeser ke online. Nah, kemudian next apa lagi nih? Itu juga uh, tren itu juga harus diikuti. Jadi tidak selera masyarakat itu akan berubah seiring dengan perkembangan atau uh, preference dari orang-orang itu. Tapi semua kanal itu akan menyediakan dan akan ada rezekinya masing-masing. Karena uh, saya percaya bahwa rezeki itu sudah Allah atur, sudah ada takarannya, nggak akan kurang, nggak akan lebih. Jadi semuanya akan dapat. Intinya jangan takut mencoba, jangan takut berusaha dan langsung aksi saja. Gitu. Jangan jangan banyak bicara, langsung aksi saja. Itu sih. Iya. Oke, baik Pak Farid. Jadi kalau tren itu tuh jangan goyangannya aja, tapi bisa untuk edukasi ya Pak ya. Jadi begitu ya untuk Kak Rian Pratiwi untuk pertanyaan. Mungkin dari Ibu Kurata mau menanggapi. Oke, menarik ya, karena memang sekarang ini TikTok itu salah satu eh,
hal yang bisa dilakukan, konten di TikTok itu bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Yang which is itu mungkin 10 tahun yang lalu itu orang nggak pernah kepikiran. Mungkin zaman saya itu eh, cita-cita jadi konten kreator atau jadi YouTuber itu nggak pernah muncul gitu. Bahkan mungkin diketawain kalau ada cita-cita seperti itu gitu. Tapi kenyataannya sekarang kita bisa melihat bahwa orang memang bisa making money dari TikTok, dari YouTube, bisa dari sosmed-sosmed yang lain. Maka kalau pertanyaannya adalah apakah bisa TikTok itu bisa menjadi salah satu opsi alternatif untuk mendapatkan merdeka finansial? Maka jawabannya adalah iya. Tapi yang seperti apa itu yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya. Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Farid dan Bu Mia bahwa harus punya signature, harus punya apa ya, kekhasan yang mau di yang mau dijual dalam tanda kutip di TikTok itu apa? Konten-konten yang seperti apa? Mau jualan kah? Mau berdakwah kah? Atau mau menjual kisah sedih atau kisah pilu misalnya? Itu juga bisa jadi apa namanya ide karena kemudian saya belajar bukan belajar mengamati gitu. Ternyata konten-konten kreator itu yang jualan entah itu kosmetik, jualan produk, itu juga mereka sekaligus menjual kisah pilu dalam kehidupannya untuk menarik atensi audiens gitu. Nah, apakah mau seperti itu? Itu menjadi big question berikutnya. Atau eh, kan seseorang yang untuk menjadi get attention dari audiens di sosmed itu kan harus unik ya, harus nyeleneh, harus being different dari orang lain. Nah, itu apa mau jadi nyeleneh yang seperti apa itu ya monggo. Artinya harus punya ciri khas, harus punya ide kreatif yang luar biasa yang bisa get attention dari audiens. Kalau memang sudah bisa ya itu. Nah, tentunya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Farid gitu, bahwa do, aksi, action begitu kan. Artinya dari situ kita mungkin akan mengalami trial and error. Ketika kita mencoba, oh viewernya hanya sedikit. Oh coba kita ini nyoba lagi masih sedikit dan seterusnya. Artinya jangan pernah berhenti berusaha. Kalau Anda berhenti ya udah selesai, finish gitu. Tapi kalau Anda trial and error, maka akan ada peluang untuk sukses. Walaupun ya jangka waktunya kita nggak pernah tahu. Kemudian yang berikutnya adalah saya tidak paham ya. Orang bilang itu terkait dengan algoritma. Ketika kita konsisten ngonten, ketika kita konsisten posting, maka itu juga akan berpengaruh terhadap algoritma. Nah, itu yang harus juga kita pelajari. Kalau kita belum tahu, maka kita harus belajar dulu gitu. Belajar dari bisa langsung kepada orang yang sudah sukses sebagai konten kreator atau bisa juga dengan googling atau mungkin membaca dari referensi yang ada. Misalnya yang salah satu TikTok yang sudah sukses kan Willy Salim. Willy Salim itu dulu juga no one, sekarang dia juga someone atau konten berbagi yang dia salah satu yang menjadi eh, signature-nya dia gitu. Nah, apakah Anda juga siap untuk seperti itu? Nah, monggo. Artinya Anda harus mempunyai kreativitas. Intinya kalau di dunia sosial media itu kita harus being kreatif. Nah, itu kreatif yang seperti apa? Yang itu mungkin butuh dalam tanda kutip butuh riset juga ya. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Mas Ardian. Oke, baik Bu Kurota. Ini ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Kurota dari Christian Agam. Hmm. Pertanyaannya, izin bertanya kepada Ibu Kurota, selama melakukan manajemen pengeluaran, berapa lama waktu tercepat yang mendapatkan hasil yang progresif atau menghasilkan dari penyisihan gaji? Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Ini Mas atau Mbak ini ya kira-kira Christian Agam ini.
Saya nggak ngelihat ininya. Ya, terkait dengan waktu. Ketika kita bertanya waktu, tentu relate juga dengan goal apa yang ingin kita capai, gitu kan? Kalau itu goal yang sifatnya eh, ya oke, let's say itu sesuatu yang tidak terlalu ekspensif, maka eh, time yang dibutuhkan adalah tidak terlalu panjang, dan ini juga relate juga dengan berapa yang kita sisihkan gitu untuk mencapai goal tersebut gitu. Artinya kembali lagi semuanya waktu itu tergantung dari goal yang kita canangkan, yang kita rencanakan dengan berapa yang kita sisihkan, karena itu apa ya, relate begitu. Misalnya begini, kita mau mencanangkan untuk membeli sesuatu seharga 10.000 rupiah gitu, katakanlah. Maka ketika kita mau memberikan 10.000, ketika kita menyisihkan 1.000 per hari, maka kita akan membutuhkan waktu 10 hari untuk bisa mencapainya. Nah, kalau misalnya mau beli yang sesuatu yang lebih besar, maka juga akan eh, waktunya yang dibutuhkan juga akan lebih lama. Nah, artinya tidak ada waktu yang standar gitu, atau yang lebih cepat atau yang lebih lama yang dibutuhkan antara satu orang dengan satu orang yang lainnya, karena itu sangat custom gitu, sangat personal, sangat ya individual sekali gitu, tergantung bagaimana kekonsistenan orang itu, apa niat yang cukup besar untuk melakukan itu gitu kan, banyak variabel yang bisa mempengaruhi juga gitu. Tetapi prinsip adalah mau cepat atau lama, tadi eh, semuanya itu sudah ada porsinya masing-masing seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Farid gitu. It's just the matter of time. Itu hanya masalah waktu. Mau cepat atau mau sedang atau mau lambat, itu semuanya hanya masalah waktu. Sekaligus di situ kita diuji terkait dengan kesabaran kita, kekonsistenan kita, tergantung juga dengan apa namanya, effort yang kita keluarkan juga untuk itu seberapa besar seperti itu. Jadi kalau ditanya waktunya berapa cepat, nggak ada rumusnya ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada para pembicara dan semua peserta atas diskusi yang sangat luar biasa ini. Sebelum menutup, saya izin untuk meringkas 3 pesan utama dari yang sudah dipaparkan Bapak Farid, Ibu Mia, dan juga Ibu Prata. Yang pertama, keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual penting dalam perencanaan finansial. Ya, itu dari yang sudah dipaparkan oleh Bapak Farid. Dan yang kedua, terapkan praktek keuangan sehari-hari seperti 50, 30, 20 dana darurat, investasi sesuai profil Anda masing-masing gitu. Itu penyampaian pemaparan dari Ibu Mia, dan dari Ibu Krata kita mengambil bangun mindset ya, disiplin mencatat tujuan jangka panjang dan diversifikasi untuk pendapatan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini untuk informasi kepada Bapak Ibu dan juga audiens semuanya. Untuk sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah melakukan pendaftaran dan mengisi daftar hadir di akhir ya. Jadi from daftar hadir sudah kita bagikan di sesi, dan untuk pastikan untuk mengisinya agar dapat sertifikat ya buat Bapak Ibu dan peserta. Untuk informasi sudah kita share di kolom chat. Baik, untuk informasi berikutnya mau perkenalkan sedikit aja mengenai tentang MVP ya. Sebagai tambahannya, Yayasan Merah Visi Persatuan memiliki beberapa program unggulan yang mungkin relevan bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Mengenai yang pertama, publikasi artikel ilmiah, itu dukungan untuk menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah dan jurnal. Dan yang kedua,
kita bisa membantu untuk pendampingan penelitian, bimbingan metodologi, dan penulisan bagi peneliti dan juga teman-teman mahasiswa. Dan yang ketiga, kita di yayasan juga bisa membantu mengenai konferensi internasional, atau bisa juga dicek juga di mic-merahvisipersada.org, yaitu merupakan platform konferensi dan publikasi internasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Persada. Dan yang terakhir, kita juga bisa membantu untuk training and development, yaitu program pelatihan untuk peningkatan kapasitas akademik dan profesional. Untuk informasi lebih lengkapnya dan kontak pendaftaran program bisa di website kami. Seperti itu ya teman-teman. Baik, atas nama saya Arjen Pradana dan juga atas nama Yayasan Merah Persada, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Farid Haryanto dan juga Ibu Mia Arjen Alfiana dan juga Ibu Kurata Ayunina, serta kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan aktif pada pagi hari ini. Semoga insight hari ini membantu langkah nyata menuju merdeka finansial. Dan sampai jumpa di rangkaian MVP Webinar Series berikutnya. Selamat siang, tetap sehat, dan salam merdeka finansial. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sebelum keluar, boleh foto bersama dulu, boleh di on cam semuanya. Kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu dan peserta. Oh, nggak apa. Oke, kita foto dulu ya Bapak Ibu ya, boleh? Boleh dibantu tim. Oke, 1, 2, 3. Untuk lagi slide yang keduanya Kak, tolong. Ya. Oke, 1, 2, 3. Boleh diberikan senyumannya teman-teman? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan juga peserta sudah melakukan webinar pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin, Li. wabarakatuh.